Prof. Supancana merupakan pengajar pada berbagai universitas, baik di Indonesia maupun di luar negeri, di mana area of expertise dari beliau adalah aviation and space law, foreign direct investment, dan juga dispute settlement, cyber law, mining, international commercial contract, dan regulatory reform. Beliau merupakan salah satu co-founder dari APPDI dan juga pengajar pada sertifikasi data protection officer. Prof. Supancana juga aktif sebagai penasehat atau konsultan bagi berbagai institusi, baik publik maupun swasta, dan tulisan-tulisan beliau juga dapat dengan mudah ditemui baik dalam bentuk buku maupun jurnal, dan beliau juga merupakan salah satu inisiator dari rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Oke, langsung saja kita sapa Profesor Ida Bagus Ramadi Supancana. Sudah siap, Profesor? Selamat Oke, sudah siang, siap. Pak Iya, Dokter. apa kabar, Prof. Supancana? Baik-baik. Wah, terima kasih. Ini moderator kita luar biasa ini. Waduh, kebetulan Dan muridnya Prof. Supancana pembicaranya ini luar saya. biasa ya. Iya, sudah lama nggak ketemu. Terakhir kita ketemu waktu pendidikan DPO tahun lalu, Prof. Tahun lalu ya Pak Michael. Iya. Iya, oke. Tanpa panjang-panjang, mungkin juga sudah dinanti oleh para rekan-rekan di sini. Langsung saja waktu dan tempat saya serahkan ke Prof. Supancana. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bapak Dr. Michael Hans, selaku moderator kita. Bapak dan Ibu sekalian, silahkan Bapak dan Ibu sekalian sambil makan, sambil minum, ya, sambil istirahat. Setelah mendengar paparan yang luar biasa tadi dari Profesor Abu Bakar Munir, Dr. Indri, Profesor Surdan, dengan perspektif yang berbeda. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi yang saya berikan judul The Challenge of Implementing PDP Law in Relation with the Existing Laws and Regulation. Atau sebenarnya, silakan di-share screen. Sebenarnya ini terkait dengan kita ini selama ini pandai menyusun peraturan perundang-undangan, ya, meskipun dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini cukup panjang prosesnya, ya, hampir 9 kali masa sidang begitu, dan baru kemudian dicapai kesepakatan. Tetapi tantangan yang paling besar sebetulnya adalah bagaimana kita memastikan ya, undang-undang yang kita buat ini, yang tadi dari perspektif HAM sangat baik, dari perspektif bisnis juga sangat bermanfaat, demikian pula dalam konteks pengelolaan data penduduk, ya, ini bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan koheren. Kemudian pertanyaan lebih lanjut tentu terkait dengan, kalau demikian, peraturan-peraturan baik dalam bentuk undang-undang maupun aturan-aturan di bawahnya, selama ini sudah mengatur perlindungan data pribadi, ini mau dikemanakan? Atau bagaimana? Ya. Nah, ini adalah sebetulnya topik utama yang ingin saya diskusikan dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Next slide. Kita mulai biasanya dengan satu sistematik yang sederhana untuk memudahkan pemahaman kita bersama. Nanti kita mulai dari pengantar, dan juga perlu ada satu gambaran historis, ya, bagaimana sebetulnya proses panjang dalam penyusunan, perumusan, pembahasan, sampai dengan kesepakatan yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian setelah itu kita akan berhadapan dengan persoalan tantangan implementasinya, dan bagaimana pula implikasi daripada undang-undang tentang perlindungan data pribadi ini terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selama ini juga mengatur tentang perlindungan data pribadi. Dan apa kira-kira arah ke depan yang harus kita tempuh. Ya, ini adalah hal-hal yang ingin saya diskusikan bersama Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita mulai dari pengantar, ya, next slide. Kita semua tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada tanggal 30 September bulan lalu, sidang pleno DPR sudah mengesahkan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang dibahas cukup lama, hampir lebih dari 9 kali masa sidang di Komisi 1 DPR. Akhirnya
disetujui, dan ini tentu saja bagi kita semua menandakan satu era baru, ya, era baru dari perlindungan data pribadi di Indonesia. Tadi misalnya Dr. Indri menyampaikan bagaimana pengaturan dan kemudian pada saat atau sesudah perlindungan data pribadi undang-undang ini berlaku. Dan undang-undang ini terdiri dari 16 bab dan 76 pasal, termasuk penjelasannya. Ya. Tantangan yang paling besar yang kita hadapi di Indonesia tentu saja adalah bagaimana memastikan bahwa undang-undang perlindungan data pribadi itu nantinya betul-betul diterapkan secara efektif, secara efisien, secara koheren, sehingga tujuan daripada intervensi dalam bentuk regulasi itu tercapai. Tujuan dari pembentukan undang-undang ini tercapai. Kita kenal di Indonesia ini kita pandai membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan, tetapi kita belum pandai memastikan bahwa undang-undang itu dapat diimplementasikan dengan baik. Saya tadi sangat menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Sudan, ya. Bahkan secara antisipatif, Direktorat Jenderal Dukcapil sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk implementasi. Termasuk salah satunya adalah bagaimana menciptakan awareness, ya, kesadartahuan, melalui misalnya belajar bersama setiap hari Jumat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang praktek regulasi yang baik atau good regulatory practices, sebetulnya suatu peraturan, ya, dalam hal ini dalam bentuk undang-undang tentang perlindungan data pribadi, haruslah baik dalam konteks regulatory design-nya, artinya perumusannya, ya, berdasarkan naskah akademik yang mendasarinya, kemudian pembahasannya dan lain sebagainya, itu menjadi undang-undang yang baik dari sisi desainnya, tetapi juga harus baik dari sisi delivery-nya, ya, bagaimana peraturan atau undang-undang yang disepakati ini bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan kemudian pengawasan, ya, terhadap implementasi peraturan perundang-undangan. Kalau kita masih berkutat dengan persoalan bagaimana caranya membuat undang-undang yang baik, di negara-negara yang sudah sangat maju dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, persoalan yang mereka tekankan pada saat ini adalah justru pada bagaimana memastikan implementasinya, membawa dampak seperti yang diharapkan, ya, dan juga mekanisme pengawasannya. Semua hal ini harus nanti bisa kita kawal bersama. Bapak Ibu sekalian, ini undang-undang kita semua, dan dari perspektif HAM tadi dikatakan bahwa ini menyangkut privasi kita, dan privasi adalah hak dasar kita, maka adalah kewajiban kita bersama untuk mengawal dan memastikan bahwa undang-undang perlindungan data pribadi ini baik dari sisi desain, delivery, maupun inspeksinya kita kawal. Dan untuk memastikan efektif implementation atau implementasi yang efektif, maka berbagai tantangan yang ada mesti kita atasi, ya. Termasuk misalnya persiapan implementasinya dan bagaimana kita menghadapi katakanlah peraturan perundang-undangan yang selama ini ada yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Inilah kira-kira, ya, persoalan-persoalan yang akan saya diskusikan bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian yang terkait dengan topik yang diberikan kepada saya. Slide selanjutnya, kita mencoba memberikan gambaran secara singkat, ya, tentang jalan panjang, ya, menuju katakanlah undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Pertama-tama tentu kita lihat inisiatif awal ini sebetulnya sudah lama, ya. Kira-kira pada tahun 2005 sampai dengan 2007, inisiatif awal sebetulnya datang dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam konteks mengembangkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, juga dalam konteks mengembangkan single identity number. Kebetulan pada saat itu saya bersama-sama dengan Profesor Abu Bakar Munir, dengan Profesor Dr. Siti Hajar, dan Dr. Soni Zulhuda,
diundang untuk merumuskan katakanlah satu naskah kajian yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Dan itu diselesaikan kira-kira pada tahun 2006 dan konsultasi publik kan kira-kira pada tahun 2007 ya. Pada saat itu kalau Bapak dan Ibu sekalian mencermatinya, sedang dilakukan perumusan terhadap Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dan pada tahun 2006, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Sudan, itu baru diundangkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Persoalan yang timbul adalah pada saat itu, siapa yang menjadi inisiator atau ditetapkan oleh pemerintah menjadi inisiator dari Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Waktunya cukup lama untuk belum sampai pada satu kesepakatan, sampai kemudian tahun 2014 disepakati bahwa berdasarkan pengalaman Kominfo, mengawal Undang-Undang tentang ITE dan Undang-Undang tentang Keterbukaan Publik, Informasi Publik, maka Kementerian Kominfo ditugasi untuk memfollow up naskah akademik maupun rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, dan kemudian itu dilaksanakan, kemudian tahun 2020 mulai dengan amanat Presiden diserahkan untuk dibahas di Komisi 1 DPR. Jadi cukup lama, ya. Jadi ada tadi inisiatif awal, kemudian ada penyusunan naskah akademik, kemudian proses pembahasan yang cukup lama, karena ada hal-hal yang cukup alot, ya, terutama terkait dengan otoritas pengawasan, ya, yang terkait dengan perlindungan data pribadi, yang kemudian pada akhirnya pada tanggal 20 September bulan yang lalu akhirnya sidang pleno DPR, ya, mengesahkan rancangan undang-undang ini untuk menjadi undang-undang sambil menunggu penandatanganan yang dilakukan oleh Presiden dalam jangka waktu 30 hari. Akan tetapi berdasarkan pengamatan yang kita lakukan, sebetulnya masih dari daftar inventarisasi masalah yang ada, itu masih banyak sebetulnya persoalan-persoalan yang belum selesai, yang kita sebut dengan pending issues, ya. Nanti kita akan singgung hal tersebut. Artinya disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini belum merupakan satu kepastian akan efektif, karena banyak PR yang harus dikerjakan, ya, banyak hal-hal yang harus disepakati, dan itu semua saya rasa membutuhkan pengawalan kita bersama. Jadi kita bersama harus ikut mengawal, ya, agar undang-undang ini beserta aturan pelaksanaannya, ya, beserta seluruh persiapan implementasinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya izinkan saya sekarang masuk kepada tantangan dalam implementasi. Ya. Next slide, ini terkait dengan tantangan implementasi dari Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Yang pertama tentu terkait dengan hal-hal apa saja sih yang perlu kita siapkan agar satu undang-undang itu efektif di dalam implementasinya. Tadi sangat tepat apa yang disampaikan oleh Prof. Sudan, itu 5M tadi, ya. Ada money, ada machine, ya, ada materials, ya, sampai money, ya. Hal-hal yang harus disiapkan ketika kita berhadapan dengan implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, isu yang meskipun sudah diakomodasikan di dalam undang-undang ini dalam bentuk pengaturan tentang lembaga, yang nantinya lembaga ini berada di bawah Presiden, tetapi bagaimana bentuk lembaga itu, bagaimana beroperasinya lembaga itu menjadi satu pekerjaan rumah yang juga harus kita kawal bersama. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita cermati undang-undang ini banyak sekali memuat tentang regulasi-regulasi yang akan diatur lebih lanjut di dalam bentuk peraturan pemerintah. Jadi, ketika kita berhadapan dengan tantangan implementasi daripada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, persoalan-persoalan ini saya rasa layak untuk kita cermati satu persatu. Next slide.
Ya, kalau kita berbicara tentang persiapan implementasi, dalam perspektif praktek regulasi yang baik, nomor satu yang harus dilakukan adalah sosialisasi. Sebelum undang-undang berlaku, yang kita lakukan adalah konsultasi publik, ya. Dan konsultasi publik itu adalah satu pillars daripada good regulatory practices. Tetapi setelah diketok, telah menjadi undang-undang, maka persoalannya adalah bagaimana kita mensosialisasikan ini dengan sebaik-baiknya melalui awareness raising, melalui edukasi, melalui pelatihan, ya. Ini semua harus kita lakukan. Oleh karena peraturan ini tidak hanya berlaku pada sektor privat, tetapi juga berlaku pada sektor publik. Ya. Jadi ini menjadi tugas kita bersama untuk melaksanakan sosialisasi dalam persiapan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua tentu terkait dengan struktur organisasi. Ya, dalam konteks ini isu yang paling mendasar adalah tentang supervisory authority. Ya. Dan yang ketiga, perlu ada persiapan untuk pelatihan. Ya. Misalnya setiap institusi ya, yang mengelola katakanlah data pribadi dan memang itu menyangkut data pribadi yang penting dan lain sebagainya, itu misalnya wajib memiliki seorang data protection officer. Dan tentu data protection officers ini adalah orang yang memang mempunyai kompetensi di bidang itu. Dan kompetensi itu tidak lahir begitu saja, tetapi dibangun melalui pelatihan berbasis kompetensi. Jadi ada capacity building. Jadi di samping individual capacity building juga harus dilakukan institutional capacity building. Baik ide itu datang pada sektor-sektor publik maupun sektor privat dan lain sebagainya. Hal lain yang juga harus dikembangkan adalah infrastruktur yang juga harus disiapkan. Sarana dan prasarana untuk mengimplementasikannya itu juga harus disiapkan dengan baik. Dan yang terakhir, kalau kita meminjam tadi 5M yang disampaikan oleh Profesor Sudan adalah adanya funding ya, atau pembiayaan atau pendanaan atau uang yang bisa mendukung implementasi daripada undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Slide selanjutnya, secara khusus mungkin kita perlu menyinggung persoalan supervisory authority. Ya. Karena di dalam pembahasan boleh dikatakan salah satu isu yang paling mendapatkan perhatian dan paling diskusinya paling kuat gitu adalah yang terkait dengan apakah supervisory authority ini adalah satu independent regulatory body seperti yang ada di lebih dari 100 negara. Hanya 14 negara yang mungkin menempatkan supervisory authority ini pada sektor publik. Tadi sudah disampaikan Profesor Abu Bakar Munir, misalnya di Malaysia, kemudian di Singapura, dan lain sebagainya. Dan bagaimana hal itu kita terjemahkan di dalam konteks kebutuhan dan karakteristik Indonesia. Ya, ini adalah hal yang perlu kita cermati dan harus kita kawal. Ya, meskipun sudah diatur di dalam undang-undang itu tentang lembaga, di situ juga dikatakan bahwa tentang kelembagaan itu akan diatur lebih lanjut di dalam suatu peraturan pemerintah. Ya, jadi itu kalau kita cermati misalnya pada ketentuan pasal 61 dari Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Nah, saya sedikit ingin menyinggung bagaimana praktek umum dan praktek terbaik tentang supervisory authority. Ya, next slide. Ya, kalau kita cermati, sebetulnya sekarang ini di daftar saya hari ini kalau nggak salah ada sekitar 194 negara yang telah memiliki undang-undang tentang data pribadi. Dan dari jumlah itu ada 14 negara yang menempatkan supervisory authority itu pada sektor publik, dalam hal ini pada sektor eksekutif, karena memang undang-undangnya hanya berlaku untuk sektor privat. Jadi kalau undang-undangnya berlaku pada sektor privat dan publik atau eksekutif menjadi supervisory authority, itu tentu sesuatu yang wajar. Ya. Namun dalam konteks undang-undang tentang perlindungan data pribadi ini yang perlu kita cermati bersama adalah undang-undang ini berlaku baik pada sektor publik maupun sektor privat. Ya. Nah, karena berlaku untuk sektor publik maupun sektor privat, maka tentunya
dibutuhkan satu kriteria tertentu untuk menempatkan supervisory authority itu sebagai satu badan yang kurang lebih ya dapat dijaga independensinya. Kita menghormati kesepakatan-kesepakatan dan kompromi yang sudah dicapai di Komisi 1 dan itu merupakan terobosan untuk menghasilkan undang-undang ini, tetapi tetap kita harus juga kawal bersama ya. Dan kalau kita cermati dan ada di dalam undang-undang ini, memang tugas daripada supervisory authority ini cukup luas ya. Tugasnya, kewenangannya, kekuasaannya ya. Bahkan dalam konteks kekuasaannya itu ada kekuasaan investigatif, ada kekuasaan korektif, ya, ada kekuasaan untuk memberikan otorisasi yang sifatnya advisory, bahkan yang sifatnya penegakan. Ya. Jadi oleh karena peran daripada supervisory authority untuk memastikan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sangat penting, maka mari kita kawal bersama. Ya. Pertama, kita hormati kesepakatan yang sudah dicapai antara pemerintah dengan DPR, ya. Tetapi pada sisi lain kita harus pastikan bahwa supervisory authority ini nanti bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ya, seefektif mungkin, ya, seprofesional mungkin, seindependen mungkin, seimparsial mungkin untuk memastikan efektif implementation daripada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Slide selanjutnya ini terkait dengan peraturan pelaksanaan, ya, terkait dengan peraturan pelaksanaan. Saya mencatat ada beberapa pasal tentang kelembagaan akan diatur oleh PP. Ini ada pada pasal 61. Ketentuan sanksi administratif akan diatur dengan PP pasal 57 ayat 5, tentang transfer data pribadi akan diatur dalam PP pasal 56 ayat 5, tentang perlindungan data protection officers akan diatur dengan PP pasal 54 ayat 3, tata cara pemberitahuan misalnya terkait dengan merger dan akuisisi diatur dengan PP pasal 548 ayat 5, data protection impact assessment diatur dengan PP pasal 34 ayat 3, pemrosesan data diatur dengan PP pasal 16 ayat 3, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, artinya, undang-undang ini akan efektif ketika peraturan pelaksanaannya diselesaikan. Tetapi di dalam undang-undang ini kita tidak menemukan berapa lama peraturan pelaksanaan ini harus diselesaikan. Saya punya pengalaman pada saat menyusun, membahas satu undang-undang lain, misalnya undang-undang tentang keantariksaan, Undang-Undang 21 tahun 2013, di mana saya pada waktu itu sangat terlibat di dalamnya. Di situ kita tetapkan bahwa di dalam waktu 2 tahun, itu peraturan pelaksanaannya harus selesai. Karena kalau peraturan pelaksanaannya belum selesai, bagaimana kita memastikan bahwa undang-undang ini operasional di lapangan? Jadi jangan terlalu banyak gray area-nya. Kita harus pastikan itu. Dan kalau kita cermati di sini, sangat banyak pasal-pasal yang mengacu kepada aturan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Kita tahu pembahasan peraturan pemerintah ini bukan hal yang mudah. Siapa yang menjadi inisiatornya, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana mempertanggungjawabkan substansinya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi saya rasa aturan pelaksanaan ini memang harus menjadi fokus. Ya. Bahkan dalam suatu undang-undang dulu, pada saat pembahasan rancangan undang-undang, juga sudah dibahas rancangan peraturan pemerintahnya, sehingga tidak memberikan cek kosong ya dalam penyusunan peraturan pelaksanaan yang bisa menyimpang dari spirit atau jiwa dari undang-undang itu sendiri. Jadi ini adalah hal lain yang perlu kita cermati. Ya. Nah, slide selanjutnya, baru kita berbicara tentang, selama ini kan banyak undang-undang dan peraturan yang ada di bawahnya yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Karena memang selama ini aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan data pribadi itu tersebar, ya, scattered ya di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kita akan coba lihat bagaimana peraturan ketentuan-ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan yang ada mengatur tentang perlindungan data pribadi. Kemudian kita juga cermati bagaimana undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang baru disahkan ini
kalau kita lihat dari perspektif legal maxim atau maksim hukum, ya. Dan yang ketiga, bagaimana untuk menyesuaikan dengan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Karena kalau kita cermati di dalam ketentuan pasal 75 misalnya, dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan lain masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini. Kalau tidak bertentangan, tentu tidak ada masalah. Tetapi kalau bertentangan bagaimana? Kalau berbeda terminologi yang digunakan bagaimana? Ya, kalau penafsirannya berbeda bagaimana? Kalau definisinya berbeda bagaimana? Ya, itu tentu harus ada penyelesaian dan harus ada penyesuaian. Slide selanjutnya, ini kita lihat saja secara umum ya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini belum seluruhnya, saya rasa masih banyak. Misalnya Undang-Undang ITE ada pasal-pasal yang mengacu tentang perlindungan data pribadi di pasal 26 ayat 1 dan 2 misalnya. Undang-undang tentang keterbukaan publik juga mengatur tentang perlindungan data pribadi di pasal 6. Undang-undang telekomunikasi juga mengatur di pasal 40, 56, 57. Undang-undang tentang perbankan juga mengatur di pasal 40 ayat 1. Kemudian PP 71 2009 ya, tentang PSE ini juga mengatur di pasal 14 ayat 1. Kemudian Permen Kominfo ini yang selama ini dipakai, yaitu perlindungan data pribadi pada sistem elektronik, itu juga mengatur hampir secara keseluruhan tentang perlindungan data pribadi. Dan ada surat edaran dari OJK misalnya mengatur tentang kerahasiaan dan keamanan data konsumen, ya, informasi konsumen, dan lain sebagainya. Belum di Undang-Undang Praktek Kedokteran, di Undang-Undang Kesehatan, di Undang-Undang Kependudukan dan Catatan Sipil. Tentu kita perlu mencermati, ya, meskipun kita yakin bahwa dalam proses penyusunan, apakah pada tim interdep yang dibentuk itu sudah ada harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan substansi. Tetapi tentu subjek kepada pembahasan yang berlangsung dan dinamika kemudian yang berlangsung di DPR. Ini kita perlu cermati kembali. Ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya terjadi konflik of norm atau perbedaan terminologi atau perbedaan penafsiran atau perbedaan definisi atau perbedaan pengaturan ya antara ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dibandingkan dengan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang tentang perlindungan data pribadi tentu sudah mengatakan secara jelas bahwa sepanjang tidak bertentangan ya tetap berlaku. Tapi kalau bertentangan dan lain sebagainya, maka kita bisa menerapkan sebetulnya asas-asas hukum seperti yang ada di bawah ini, ya. Yaitu pertama, karena undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, maka ketentuan-ketentuan perlindungan data pribadi yang merupakan bagian daripada undang-undang lain ya harusnya dikalahkan, katakanlah dalam tanda kutip ya, dikalahkan dengan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan lex posteriori derogat legi priori, karena ini merupakan peraturan yang terakhir, yang tentu saja dianggap paling mutakhir, paling sesuai dengan standar internasional yang berlaku, maka kalau ada konflik of norm, maka aturan-aturan dalam Undang-Undang PDP ini yang berlaku. Dan yang ketiga, kalau ada aturan-aturan yang berada di bawah daripada undang-undang ini, misalnya dalam bentuk PP, misalnya PP 71 2019 atau Permen Kominfo tahun 2020 tahun 2016, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang berbasis lex superiori derogat legi inferiori, ya, ketentuan yang berada di atas dari hierarki, tentu mengatasi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Jadi ini mungkin kita bisa gunakan sebagai cara kita untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul yang terkait dengan perlindungan data pribadi dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya, ya, dari existing laws and regulations. Slide selanjutnya, bagaimana sih bentuk adjustment, ya, penyesuaian itu bisa mencabut. Kalau jelas-jelas pertentangan, ya mungkin bisa dicabut.
Atau kalau perubahannya tidak begitu mendasar, tapi memerlukan penyesuaian. Misalnya hal yang sederhana, di peraturan perundang-undangan sebelumnya, untuk terjemahan dari istilah data subjek digunakan istilah pemilik data. Dan kita memang dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa terjemahan sebagai pemilik data untuk data subjek bukan terjemahan yang tepat. Jadi memang harus dilakukan undang-undang ini harus merumuskan istilah yang lebih tepat, dan itu sudah dilakukan ya oleh perancang undang-undang ini dengan misalnya menggunakan istilah subjek data dan tidak menggunakan istilah pemilik data ya, karena implikasinya dan konotasinya berbeda. Maka perlu ada perubahan. Kemudian penyesuaian dan juga mungkin revisi ya, mungkin juga modifikasi. Jadi ada banyak cara untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada selama ini yang mengatur ketentuan tentang perlindungan data pribadi untuk menyesuaikan dengan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Dan slide saya yang terakhir ini terkait dengan bagaimana langkah kita ke depan ya. Jadi masih banyak PR ya untuk memastikan implementasi yang efektif daripada undang-undang perlindungan data pribadi. Dari aspek regulatory design ya, maka peraturan pelaksanaannya harus dielaborasi, dijabarkan. Ya, kalau kita cermati misalnya jumlah halaman daripada EU Gender Data Protection Regulation itu 263 halaman. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Undang-Undang PDP itu katakanlah 45 halaman. Itu menunjukkan sebetulnya ada definisi-definisi operasional yang belum dirumuskan misalnya di dalam undang-undang ini. Ya, bagaimana kemudian kita menjabarkan itu di dalam peraturan pelaksanaan. Termasuk juga isu-isu yang selama ini menjadi pending. Jadi saya menangkap bahwa di dalam daftar inventarisasi masalah ada hampir separuh sebetulnya isu yang belum sempat dibahas secara detail, tetapi yang penting pada saat itu adalah dicapai kompromi yang terkait dengan supervisory authority. Itu dari sisi regulatory design. Kemudian yang kedua, dari sisi regulatory delivery, ya perlu ada persiapan implementasi yang dilakukan, ya sosialisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur dan juga pendanaan. Dan yang ketiga, dari sisi regulatory inspection, maka supervisory authority yang nanti akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah itu harus memberikan kejelasan tentang kekuasaannya, kewenangannya, fungsi, ya, dan didukung dengan mekanisme penegakan hukum. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ini, karena ini adalah merupakan tantangan-tantangan nyata yang kita hadapi dan harus kita kawal bersama. Saya kembalikan pada Bapak Dr. Michael Hans. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat. Baik, terima kasih Prof. Supancana atas pemaparannya. Menarik sekali ya. Di sini kalau mungkin bisa saya simpulkan, jadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini walaupun bagi beberapa pihak terkesan seperti akhir dari perjalanan panjang, namun di sini bukan akhir dari perjalanan, namun awal dari hal-hal lain yang ada. Contohnya yaitu penerapannya, jadi peraturan pelaksana yang juga nantinya akan dibentuk, di mana hal-hal tersebut merupakan fondasi dari penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sendiri. Lalu keterkaitannya juga, di mana di sini dimungkinkan akan ada timbul konflik norma ya, di mana nanti maksim-maksim hukum yang selama ini kita pegang mungkin juga akan penting penerapannya bagi konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan peraturan perundang-undang lainnya yang ada. Dan selain itu, Prof. Supancana juga menyampaikan peran dan pentingnya Supervisory Authority bagi penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, yang nantinya juga akan memegang peranan yang sangat penting bagi pelindungan data pribadi kita.